Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inita Faujiah dari kelas PSBBC. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang uji bahan makanan, karbohidrat, dan protein. Selamat menyaksikan. Tujuannya yaitu menguji keberadaan kandungan karbohidrat dan protein pada beberapa jenis makanan yaitu tahu, tempe, pisang, dan mie instan. Yang kedua, menunjukkan adanya sifat-sifat fisika dan kimia karbohidrat. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat dan protein dalam bahan makanan uji. Yang keempat, mengetahui perubahan warna atau sifat kimia pada bahan makanan uji karbohidrat dan protein. Makanan kita mengandung nutrien penting yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, zat pembangun tubuh, mengganti jaringan tubuh yang rusak, dan pengaturan segala kegiatan fisiologis tubuh. Nutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar adalah karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan yang diperlukan dalam jumlah sedikit adalah vitamin dan mineral. Makanan merupakan substansi yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk yang pertama, menyediakan bahan yang penting dalam pembentukan protoplasma baru atau mengganti protoplasma yang rusak. Yang kedua, menyediakan energi untuk pembentukan bermacam aktivitas tubuh seperti kontraksi otot, sekresi kelenjar, sintesis bermacam-macam substansi, absorpsi makanan di saluran pencernaan makanan, reabsorpsi zat di tagobuli, ginjal, pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketiga, sebagai substansi esensial dalam pengaturan fungsi sel, alat tubuh keseluruhan. Karbohidrat, lemak, dan protein mempunyai peranan dasar bagi kehidupan organisme. Karbohidrat merupakan bahan makanan penting sebagai sumber energi yang terdapat dalam tumbuhan. Karbohidrat atau sakarida adalah segolongan besar senyawa organik yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Karbohidrat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu monosakarida, olisakarida, dan polisakarida. Jenis karbohidrat sangat banyak, sehingga perlu pengetahuan dasar mengenai sifat fisik dan kimia karbohidrat. Protein merupakan salah satu unsur terpenting penyusun makhluk hidup. Seperti halnya unsur lainnya seperti karbohidrat, protein juga memiliki sifat dan fungsi. Sifat-sifat dan fungsi protein ditentukan oleh jenis dan urutan asam amino. Percobaan uji protein dengan bioret positif akan menghasilkan warna ungu dan warna lembayu. Percobaan uji amilum dengan lugol positif akan menghasilkan warna biru kehitam-hitaman. Percobaan uji gula dengan benedik positif akan menghasilkan warna positif ditandai dengan terbentuknya pengendapan merah bata. Kadang-kadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, oranye. Untuk mengetahui kandungan zat nutrien terdapat dalam makanan, digunakan indikator uji makanan yang biasa dikenal dengan istilah reagen. Jenis reagen yang umum digunakan untuk identifikasi kandungan nutrien makanan adalah yang pertama, milion atau Molysearch atau bioret, digunakan pada pengujian kelompok protein. Yang kedua, lugol atau kalium iodida, digunakan pada pengujian jenis amilum atau tepung. Yang ketiga, benedik atau filling A dan filling B, digunakan pada pengujian kelompok gula. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung, mortal, cawan petri dish, penjepit kayu, pipet tetes, bunsen, ember kecil, gelas cup. Bahan yang digunakan yaitu tahu, tempe, pisang ranum, pisang mentah, mie instan, reagen benik, reagen lugol, reagen bioret, sabun cair. Uji benedik. 1. Sediakanlah 5 buah tabung reaksi atau sesuaikan dengan jumlah bahan makanan yang akan diuji. Masukkanlah ke dalam masing-masing tabung 5 ml reagen benedik. 2. Tambahkanlah 0,5 ml larutan hasil pengerusan bahan makanan ke dalam tabung yang sudah berisi reagen benedik. 3. Panaskan tabung reaksi dengan menggunakan spiritus atau bunsen selama 5 menit, lalu dinginkan. 4. Amatilah perubahan yang terjadi dalam tabung. Bila dalam makanan terdapat karbohidrat atau gula, reduksi reagen benedik, maka larutan akan berwarna kuning kehijauan dan terbentuk endapan
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.